Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Kembali lagi bertemu dengan Miss Lydia dalam pembelajaran IPS. Hari ini, hari Kamis 21 Januari 2021, kita akan mempelajari materi kedua IPS, yaitu kenampakan alam. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Miss mau tanya kabar teman-teman. Teman-teman kelas 6, apa kabarnya? Apakah masih semangat belajar dari rumah? Siapa yang tidak semangat belajar dari rumahnya? Semoga teman-teman kelas 6 selalu semangat ya. Jika tidak semangat, ayo bangun lagi semangatnya. Karena kita belum bisa bertemu teman-teman. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Angkat kedua tangan teman-teman dan kita akan membaca doanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita bahas apa itu kenampakan alam dan apa saja jenis-jenis kenampakan alam. Nah, kenampakan alam adalah bentuk-bentuk alam yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan makhluk hidup. Nah, kenampakan alam yang telah Allah ciptakan ini mempunyai fungsi atau manfaat bagi manusia. Jadi, kenampakan alam itu yang membuatnya adalah Allah ya teman-teman, bukan manusia. Nah, diciptakan oleh Allah tujuannya untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Makhluk hidup itu dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian, kenampakan alam terdiri dari dua bagian, yaitu kenampakan alam di wilayah daratan dan kenampakan alam di wilayah perairan. Untuk kenampakan alam wilayah daratan itu meliputi dataran rendah, pantai, tanjung, lembah, delta, dataran tinggi, bukit, dan gunung atau pegunungan. Nah, untuk kenampakan alam wilayah perairan terdiri dari sungai, danau, rawa, laut, selat, teluk, dan samudra. Jadi perairan yang berhubungan dengan air-air ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas kenampakan alam di wilayah daratan. Kenampakan alam pada wilayah daratan yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah darat yang luas dan datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, daerah ini banyak digunakan untuk pemukiman penduduk. Seperti kita pun tinggalnya di dataran rendah, teman-teman. Selain itu, dataran rendah juga digunakan untuk pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri. Yang kedua, ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah daerah darat yang luas dan datar dengan ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini biasanya berada di sekitar pegunungan atau di sekeliling perbukitan. Dataran tinggi juga digunakan untuk pemukiman penduduk, tapi tidak sebanyak di dataran rendah ya teman-teman. Nah, selain untuk pemukiman penduduk, dataran tinggi juga digunakan untuk perkebunan dan menjadi tempat wisata. Hal ini karena pemandangan di dataran tinggi itu indah dan udaranya sejuk. Contoh dataran tinggi di sekitar kita atau yang dekat dari Bekasi atau Jakarta yaitu di daerah Puncak. Yang ketiga ada tanjung. Tanjung adalah daratan yang menonjol ke laut.
daerah ini termasuk dataran rendah karena dekat dengan pantai. Nah, manfaat tanjung yaitu untuk lokasi tambak ikan, menjadi pelabuhan kapal, dan tempat wisata. Yang keempat, ada bukit. Bukit adalah daerah yang menonjol lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Nah, kalau dari kejauhan, bukit ini terlihat seperti tanah yang menonjol tinggi. Bukit mirip seperti gunung, tetapi tidak setinggi gunung. Nah, bukit adalah wilayah yang tidak datar, sehingga dibedakan dengan dataran tinggi. Bukit memiliki ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Bukit ini sering digunakan untuk tempat wisata karena pemandangannya yang indah. Jadi kita bisa melihat berbagai pemandangan indah dari atas bukit. Selanjutnya ada gunung dan pegunungan. Untuk gunung adalah daerah yang menonjol ke atas sehingga menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya. Sedangkan pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang saling berdekatan. Nah, untuk pegunungan atau gunung memiliki ketinggian mulai dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Nah, manfaat dari gunung yaitu yang pertama sebagai penghasil barang tambang. Nah, yang kedua, letusan dari gunung berapi bisa menyuburkan tanah di sekitarnya. Yang ketiga, gunung menjadi sumber mata air. Yang keempat, menjadi hutan yang dapat melestarikan hewan dan tumbuhan. Dan terakhir, gunung atau pegunungan bisa dijadikan tempat wisata. Selanjutnya, ada pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara darat dan laut. Nah, pantai memiliki wilayah yang rendah. Ketinggiannya hanya 1 atau 0 meter di atas permukaan air laut. Nah, pantai ini sering digunakan untuk tempat wisata, mengkristalkan garam, dan mencari kerang atau semacamnya. Kemudian ada lembah. Lembah adalah tanah rendah yang berada di sekitar kaki bukit atau kaki gunung. Biasanya berbentuk U atau V. Nah, daerah ini termasuk dataran rendah. Lembah biasanya dimanfaatkan untuk area persawahan, hutan, atau tempat wisata. Terakhir ada delta. Delta adalah daratan yang berada di tengah sungai. Nah, delta biasanya ada di muara sungai, yaitu tempat bertemunya air sungai dan air laut. Nah, delta ini mengandung banyak pasir yang mengendap menjadi tanah. Pasirnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi bahan bangunan. Sekarang kita akan membahas kenampakan alam di wilayah perairan. Yang pertama, ada sungai. Sungai adalah wilayah yang memanjang dan dialiri air secara terus-menerus. Air sungai berasal dari hulu, yaitu gunung atau dataran tinggi, dan mengalir menuju ke hilir, yaitu dataran rendah, lalu berakhir ke laut. Jadi asalnya dari gunung atau dataran tinggi dan akan berakhir ke laut ya teman-teman. Sungai bermanfaat sebagai yang pertama bisa untuk mengairi sawah, yang kedua untuk olahraga dan wisata air, yang ketiga sebagai penghasil ikan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, yang keempat tempat untuk budidaya ikan, yang kelima
bisa untuk menampung air hujan. Yang keenam, bisa untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, bisa juga sebagai sumber air minum, sebagai sarana transportasi air, dan bisa dijadikan pasar apung. Selanjutnya, ada danau atau waduk. Danau adalah suatu daerah cekungan yang besar dan luas yang digenangi air. Sedangkan waduk adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Jadi kalau danau itu merupakan buatan Allah, tapi kalau waduk merupakan buatan manusia. Nah, danau yang berada di pegunungan disebut telaga. Air danau atau air waduk umumnya adalah air tawar. Nah, danau dan waduk memiliki manfaat yang hampir sama seperti sungai. Rawa. Rawa adalah daerah dataran rendah yang digenangi air dan biasanya tertutup oleh tanaman-tanaman air. Rawa dapat kita jumpai di dekat pantai, sungai besar, dan di pedalaman hutan. Nah, air rawa ada yang berasa tawar, asin, dan payau. Rawa yang berada di dekat pantai biasanya ditumbuhi pohon bakau. Sedangkan rawa di tepian sungai biasanya ditumbuhi oleh eceng gondok dan tanaman air lainnya. Nah, untuk manfaat rawa yaitu bisa menjadi budidaya ikan, budidaya tanaman air, dan lahan untuk pertanian. Laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat luas. Nah, keadaan laut di setiap wilayah bisa berbeda, teman-teman. Misalnya, laut utara Pulau Jawa memiliki ombak yang tenang, sedangkan untuk laut selatan memiliki ombak yang besar. Nah, untuk manfaat laut sendiri yaitu bisa dijadikan tempat wisata, bisa untuk menghasilkan ikan dan hewan lainnya, bisa untuk tempat bekerja nelayan, sebagai pelabuhan, paling banyak menghasilkan oksigen, bisa juga untuk menghasilkan barang tambang, dan sebagai sarana untuk transportasi air. Selanjutnya ada selat. Selat adalah laut yang sempit yang diapit oleh pulau-pulau di sekitarnya. Nah, laut biasanya digunakan sebagai penyeberangan antar pulau dengan menggunakan kapal feri. Dan selat juga bisa dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan sehingga membentuk cekungan seperti huruf U. Teluk biasanya dijadikan pelabuhan dan tempat untuk berwisata. Dan yang terakhir adalah samudra. Samudra adalah lautan yang sangat dalam dan luas yang memisahkan beberapa benua. Nah, manfaat samudra yaitu untuk tempat hidup hewan laut dalam jumlah yang besar. Samudra memiliki banyak barang tambang dan bisa untuk jalur transportasi internasional. Nah, Indonesia sendiri diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan Miss tentang kenampakan alam dan jenis-jenisnya, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan, sekarang Miss mau menugaskan teman-teman untuk membuat peta pikiran atau mind mapping untuk materi kenampakan alam.
Teman-teman waktu semester 1 sudah sering membuat mind mapping atau peta pikiran pada pelajaran tematik. Jadi, Miss yakin sekarang teman-teman juga bisa membuat mind mapping pada pelajaran IPS tentang kenampakan alam. Nah, untuk mind mappingnya dikerjakan di kertas HVS. Peta pikiran yang teman-teman buat boleh dihias semenarik mungkin. Boleh teman-teman warnai atau tulisannya boleh teman-teman menggunakan spidol. Pokoknya dibuat sesuai dengan kreasi teman. Buatnya sebagus mungkin ya teman-teman. Oke teman-teman, pembelajaran IPS hari ini tentang kenampakan alam sudah selesai. Mari bersama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran yang hari ini kita sudah pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Miss akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan teman-teman.